Halo, sahabat setiaku penyimak channel Mas Nugroho. Assalamualaikum. Sebelum mendengarkan cerita ini, kalau kalian sayang orang tua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gus Miftah, masih digeger lagi guys, belum selesai. 47.838 orang teken petisi copot Gus Miftah dari utusan khusus Presiden usai hina pedagang es di kampus. Baru-baru ini, nama Gus Miftah menjadi sorotan publik setelah komentarnya tentang pedagang es di lingkungan kampus menuai kontroversi. Pernyataan tersebut dianggap menghina kalangan pedagang kecil, memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Pernyataan ini pertama kali viral di media sosial setelah sebuah video yang memperlihatkan Gus Miftah memberikan komentar tersebut tersebar luas. Reaksi publik pun bermunculan, dengan banyak yang menilai pernyataan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang figur publik. Gelombang kritik berujung pada munculnya petisi online yang meminta Presiden untuk mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Petisi ini menyebar dengan cepat dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dalam waktu singkat, petisi tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 47.838 tanda tangan. Angka ini terus bertambah, menunjukkan besarnya kekecewaan publik terhadap pernyataan Gus Miftah. Banyak yang menganggap bahwa pernyataan Gus Miftah mencerminkan ketidakpekaan terhadap perjuangan pedagang kecil. Pedagang es di kampus, misalnya, dianggap sebagai simbol kerja keras dan kreativitas masyarakat kecil. Setelah kontroversi mencuat, Gus Miftah memberikan klarifikasi melalui media. Ia mengaku tidak bermaksud menghina pedagang kecil dan meminta maaf jika ucapannya telah menyinggung perasaan pihak tertentu. Selain masyarakat umum, beberapa akademisi juga turut mengkritik pernyataan Gus Miftah. Mereka menilai bahwa sebagai seorang figur publik, Gus Miftah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan. Insiden ini memunculkan gelombang dukungan terhadap pedagang es di kampus. Banyak pihak yang membela mereka sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi lokal yang patut dihormati. Kasus ini juga menyoroti jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Banyak pihak yang mempertanyakan kriteria penunjukan jabatan tersebut dan mendesak adanya transparansi dari pemerintah. Petisi yang viral ini menunjukkan bagaimana masyarakat semakin memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan pendapatnya. Fenomena ini menjadi salah satu bentuk partisipasi publik yang efektif dalam demokrasi. Sejauh ini, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Namun, beberapa pejabat pemerintahan mulai menghadapi tekanan publik untuk menanggapi masalah ini dengan serius. Beredar spekulasi bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk meninjau ulang posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Meski belum ada keputusan resmi, desakan publik tampaknya menjadi faktor yang cukup kuat. Kasus ini juga memengaruhi citra Presiden di mata masyarakat. Penunjukan Gus Miftah sebagai utusan khusus kini dipertanyakan, terutama terkait kelayakan dan kapabilitasnya dalam memegang jabatan tersebut. Di tengah kontroversi ini, beberapa tokoh agama angkat bicara. Sebagian mendukung Gus Miftah dan menilai bahwa pernyataannya hanya kesalahpahaman, sementara yang lain menyarankan agar ia lebih introspektif dalam berbicara di ruang publik. Pedagang kecil, khususnya pedagang es di kampus, merasa kecewa dengan pernyataan Gus Miftah. Beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut mencederai perjuangan mereka untuk bertahan hidup di tengah ekonomi yang sulit. Tagar terkait kasus ini, seperti copot Gus Miftah, sempat menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Hal ini menunjukkan kekuatan media sosial dalam memobilisasi opini publik dengan cepat. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Gus Miftah menyatakan bahwa komentarnya tidak bermaksud merendahkan pedagang es, melainkan lebih kepada kritik sosial. Namun, banyak pihak merasa klarifikasi tersebut belum cukup menjawab keresahan masyarakat. Kontroversi ini membuka diskusi lebih luas tentang peran utusan khusus Presiden. Masyarakat mulai mempertanyakan apa sebenarnya tanggung jawab posisi tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai bentuk solidaritas, sejumlah masyarakat dan mahasiswa menggalang aksi dukungan untuk pedagang kecil, termasuk pedagang es di kampus. Aksi ini dilakukan untuk mengingatkan pentingnya menghormati semua lapisan masyarakat. Kontroversi ini juga memunculkan kritik terhadap proses penunjukan pejabat negara.
Banyak yang merasa bahwa jabatan strategi seharusnya diberikan kepada individu dengan rekam jejak yang jelas dan kemampuan yang teruji. Aktivis mahasiswa turut menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pernyataan Gus Miftah. Mereka menilai bahwa komentar tersebut mencerminkan kurangnya empati terhadap perjuangan masyarakat kecil, khususnya di lingkungan kampus. Pakar komunikasi menilai bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting bagi para figur publik untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Di era digital, setiap kata dapat dengan mudah disalahartikan dan menyebar dengan cepat. Meskipun banyak kritik, tidak sedikit pula yang memberikan dukungan kepada Gus Miftah. Mereka menganggap bahwa kesalahan ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk mencopotnya dari jabatan, melainkan mendorongnya untuk memperbaiki diri. Pemerintah dengan rakyat. Kasus ini menyoroti pentingnya kepekaan pemerintah dan pejabatnya terhadap isu-isu masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, kontroversi semacam ini dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. Gus Miftah dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat melalui ceramah-ceramahnya. Namun, peran barunya sebagai utusan khusus Presiden tampaknya memunculkan tantangan baru yang belum sepenuhnya ia pahami. Kelompok oposisi politik memanfaatkan kontroversi ini untuk mengkritik pemerintahan Presiden. Mereka mempertanyakan proses seleksi pejabat, termasuk mengapa sosok seperti Gus Miftah, yang berlatar belakang non-politik, diangkat sebagai utusan khusus. Selain petisi, berbagai video, meme, dan infografik yang mengkritik Gus Miftah mulai beredar luas di media sosial. Kampanye digital ini menjadi simbol kemarahan masyarakat terhadap komentar yang dianggap tidak pantas tersebut. Beberapa tokoh masyarakat mencoba untuk menengahi konflik ini. Mereka mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu emosional sekaligus mengajak Gus Miftah untuk memperbaiki kesalahan dan menjelaskan maksud sebenarnya dari komentarnya. Para ahli hukum mulai membahas implikasi hukum dari pernyataan Gus Miftah. Meskipun pernyataannya tidak masuk dalam kategori pelanggaran hukum, dampaknya pada masyarakat luas dianggap sebagai pelajaran penting bagi figur publik. Media menjadi salah satu elemen penting dalam menyebarkan berita ini. Beberapa media memberikan porsi liputan yang besar sehingga mendorong masyarakat untuk lebih aktif membahasnya di berbagai platform. Mahasiswa di berbagai kampus menggelar diskusi dan aksi solidaritas untuk mendukung pedagang kecil. Mereka menekankan bahwa pedagang es di kampus adalah bagian dari ekosistem pendidikan yang tidak boleh diabaikan. Ekonom menilai bahwa pedagang kecil memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Kontroversi ini memicu diskusi lebih dalam tentang perlunya regulasi yang melindungi usaha kecil dan mikro, termasuk pedagang kaki lima. Sebagai seorang tokoh publik, reputasi Gus Miftah terkena dampak besar akibat kontroversi ini. Ia kini harus bekerja lebih keras untuk memulihkan citranya di mata masyarakat. Posisi utusan khusus Presiden sendiri kini dipertanyakan relevansinya. Banyak pihak yang meminta evaluasi terhadap peran dan dampaknya bagi kebijakan pemerintahan. Kasus ini juga menimbulkan diskusi tentang politisasi tokoh agama. Banyak yang merasa bahwa tokoh agama sebaiknya tidak terlalu dekat dengan pemerintahan untuk menjaga independensi dan kepercayaan publik. Di forum-forum akademik, pernyataan Gus Miftah menjadi bahan diskusi. Banyak dosen dan mahasiswa yang membedah dampak sosial dan budaya dari komentar yang menyinggung kelompok masyarakat tertentu. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya etika bagi figur publik. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh luas, setiap perkataan dan tindakan harus mencerminkan nilai-nilai yang mendukung persatuan dan keadilan sosial. Publik mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang jelas terhadap Gus Miftah. Penundaan respons hanya akan memperbesar ketidakpuasan masyarakat. Dalam beberapa hari setelah petisi dibuat, jumlah tanda tangan terus bertambah. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya masyarakat dalam menyuarakan kekecewaannya. Psikolog sosial menilai bahwa kasus ini mencerminkan sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu ketidakadilan. Figur publik yang dianggap meremehkan kelompok tertentu akan dengan cepat mendapatkan kecaman. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya empati, komunikasi yang baik, dan penghormatan terhadap semua lapisan masyarakat. Beberapa anggota DPR mulai menyerukan evaluasi terhadap proses penunjukan pejabat publik untuk memastikan transparansi dan profesionalisme. Sebagai salah satu figur yang dikenal dekat dengan komunitas santri, Gus Miftah juga mendapatkan perhatian dari kalangan ini. Sebagian besar mendukungnya,
Tetapi ada juga yang menyayangkan ucapannya. Beberapa pihak mengusulkan agar pemerintah lebih selektif dalam menunjuk utusan khusus, memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu masyarakat. Kontroversi ini mengungkap adanya kesenjangan pemahaman antara kelompok elit dan masyarakat kecil. Relasi sosial ini perlu diperkuat agar tidak ada lagi komentar yang merendahkan. Kontroversi ini mendorong banyak organisasi advokasi untuk kembali menyoroti pentingnya mendukung pedagang kecil. Mereka menganggap isu ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang peran vital usaha mikro dalam ekonomi lokal. Beberapa tokoh nasional menyuarakan dukungan terhadap pedagang kecil. Mereka mengingatkan bahwa pedagang kecil adalah salah satu tulang punggung ekonomi yang harus dihormati dan dilindungi. Sebagai seorang pendakwah yang dikenal luas, Gus Miftah harus menghadapi tantangan besar untuk menjaga kepercayaan umat. Beberapa pihak menyarankan agar ia lebih fokus pada dakwah dan menjauh dari jabatan politik. Di kampus-kampus yang menjadi latar belakang kontroversi, mahasiswa dan dosen mengadakan forum diskusi. Mereka membahas bagaimana menjaga harmoni antara komunitas akademik dan pedagang kecil yang menjadi bagian dari ekosistem kampus. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa figur publik memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ucapan dan tindakan mereka. Gus Miftah dianggap telah melewatkan kesempatan untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Meskipun kontroversial, peristiwa ini membuka ruang diskusi tentang pentingnya menghormati semua profesi, terutama mereka yang sering diabaikan, seperti pedagang kaki lima dan pelaku usaha kecil. Hubungan antara tokoh agama dan pemerintah mulai dipertanyakan oleh masyarakat. Banyak yang meminta agar tokoh agama tetap menjaga jarak dari kekuasaan untuk mempertahankan netralitas dan kepercayaan publik. Publik mulai mengevaluasi rekam jejak Gus Miftah secara lebih kritis, termasuk pandangannya terhadap isu-isu sosial. Banyak yang berharap ia dapat belajar dari pengalaman ini untuk menjadi tokoh yang lebih bijak. Sebagai respons terhadap desakan masyarakat, pemerintah kemungkinan akan mempertimbangkan kebijakan baru untuk memastikan bahwa pejabat publik memahami dan mewakili kepentingan rakyat kecil. Kasus ini juga menjadi contoh fenomena cancel culture yang semakin marak di Indonesia, di mana figur publik yang melakukan kesalahan langsung mendapat kecaman luas dari masyarakat. Presiden berada di posisi sulit dalam menyikapi kontroversi ini. Di satu sisi, ia harus mendukung pejabat yang ia tunjuk, tetapi di sisi lain, ia juga harus merespons aspirasi masyarakat yang semakin lantang. Beberapa pihak menyarankan agar Gus Miftah mengadakan dialog langsung dengan komunitas pedagang kecil sebagai langkah rekonsiliasi. Hal ini dianggap bisa menjadi jalan untuk meredakan ketegangan. Media dakwah Gus Miftah, yang sebelumnya menjadi platform untuk menyebarkan pesan-pesan positif, kini menghadapi tantangan untuk memulihkan citranya di mata publik. Mahasiswa di berbagai kampus mulai meluncurkan gerakan untuk mendukung pedagang kecil. Gerakan ini melibatkan penggalangan dana, kampanye kesadaran, dan advokasi kebijakan yang lebih baik untuk mereka. Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi pejabat publik lainnya untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah. Petisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin aktif dalam menyuarakan pendapat politik mereka melalui platform digital, mencerminkan partisipasi politik yang semakin berkembang. Para sosiolog mencatat bahwa reaksi besar-besaran terhadap pernyataan Gus Miftah mencerminkan ketegangan sosial yang lebih dalam, di mana masyarakat kecil sering merasa tidak diakui atau dihargai. Media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam memperbesar isu ini. Namun, penggunaannya juga menghadirkan risiko misinformasi yang dapat memperburuk situasi. Untuk memulihkan citranya, Gus Miftah kemungkinan perlu mengambil langkah besar, seperti menggalang program-program sosial yang secara langsung mendukung pedagang kecil atau komunitas lainnya. Beberapa analis politik menyebut bahwa kasus ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah menjelang pemilu mendatang, terutama jika tidak ditangani dengan baik. Kontroversi ini menarik perhatian beberapa organisasi internasional yang fokus pada pemberdayaan usaha kecil. Mereka menawarkan bantuan untuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya usaha mikro. Banyak tokoh masyarakat menyerukan pentingnya empati sosial, terutama dari tokoh-tokoh publik. Mereka mengingatkan bahwa penghormatan terhadap kelompok kecil mencerminkan kualitas kepemimpinan seseorang. Kasus ini menjadi momentum untuk meningkatkan edukasi publik tentang pentingnya menghormati pekerjaan apapun, termasuk pedagang kecil. Media,
Komunitas dan institusi pendidikan dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendorong diskusi mengenai nilai kesetaraan. Beberapa analis politik mengaitkan peran Gus Miftah sebagai bagian dari kebijakan populis yang seringkali lebih mengedepankan popularitas daripada kemampuan teknokratis. Hal ini mendorong diskusi tentang pentingnya profesionalisme dalam penunjukan jabatan publik. Kontroversi ini memperlihatkan kesenjangan persepsi antara kelompok elit dan masyarakat kecil. Banyak yang menyerukan agar pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, beberapa komunitas mulai menggalakkan literasi digital untuk membantu masyarakat memahami isu ini secara lebih objektif dan menghindari misinformasi. Petisi dan desakan publik terkait kasus ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk bersikap lebih transparan dalam proses seleksi pejabat publik. Hal ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang kriteria dan tugas pejabat seperti utusan khusus presiden. Pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk organisasi yang mendukung UMKM, menyatakan solidaritas kepada pedagang kecil. Mereka menganggap bahwa kasus ini mencerminkan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi sektor informal. Bagi Gus Miftah, kasus ini menjadi ujian besar bagi reputasi dan peranannya di masyarakat. Selain klarifikasi yang sudah dilakukan, ia mungkin perlu mengambil langkah konkret untuk menunjukkan komitmen terhadap isu sosial. Era digital membuat tokoh publik harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Setiap pernyataan bisa dengan cepat tersebar luas dan menimbulkan dampak yang tidak terduga. Banyak pihak mulai mempertanyakan urgensi posisi utusan khusus presiden dalam konteks pemerintahan. Diskusi mengenai relevansi dan efektivitas posisi ini semakin mengemuka setelah kasus Gus Miftah. Jika tidak dikelola dengan baik, kasus ini berpotensi menciptakan konflik sosial yang lebih luas antara kelompok elit dan masyarakat kecil. Pemerintah dan tokoh masyarakat harus segera mencari solusi yang damai dan konstruktif.